pertama itu saya kan lihat postingan di Kak Alfredo Nenometa punya Facebook. Nah, setelah itu saya tanya Kak Alfredo itu, ini betul atau tidak? Nah, katanya betul, karena sebelum itu saya pernah kirim 2 orang ke sana, jadi 2 orang itu sudah kerja. Sudah saya ikuti dan saya beritahu orang tua untuk saya mau ke Medan sini. Nah, terus sebelum itu saya dikasih nomor Ibu Christine itu, saya langsung telepon, saya langsung chatting sama ibu itu, dan dia bilang nanti datang saja, uang travel saya tanggung, uang pesawat saya tanggung. Habis itu kalau sebelum naik travel tolong dihubungi saya supaya saya bicara sama orang tua supaya ada uang saku lah untuk kasih tinggal untuk keluarga. Nah, dari situ saya punya semangat untuk jalan, dan setelah saya naik travel saya telepon ibu itu supaya mau bicara sama orang tua. Pertama saya telepon tidak angkat. Setelah itu saya minta tolong di kakak Alfred supaya dia telepon ibu itu, telepon tidak angkat. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, nanti saya sampai Kupang baru telepon lagi ibu itu. Dalam perjalanan saya sering chatting sama ibu itu, Ibu Christine. Dia bilang sudah, nanti sampai Kupang baru saya kasih uang saku itu ke orang tua. Uang saku itu 1 bulan gaji, yaitu 1.500.000. Setelah saya sampai Kupang, katanya naik pesawat baru dikasih uang itu. Saya bilang ya sudah, tidak apa-apa. Setelah saya naik pesawat, saya turun lagi di Jakarta, saya tanya lagi, posisi ibu di mana? Terus ini uang saku itu jadi tidak dikirim ke orang tua saya? Bilang jadi, sampai Medan dulu. Setelah saya sampai Medan, saya sudah mendarat, saya telepon WA, saya bilang ibu, posisi ibu di mana? Saya sudah mendarat ini. Nanti saya jemputnya di mana? Nah, setelah itu dia chatting bilang nanti kamu dijemput bos laki-laki. Bos laki-laki itu namanya Pak Hendy. Itu bos kamu, bos laki-laki yang itu orang baik sekali. Sudah, saya dengan bodohnya saya percaya, saya ikuti Pak Hendy itu. Saya ikuti Pak Hendy itu, dijemput saya di bandara. Kebetulan saya pas sebelum saya naik pesawat, dari petugas bandara di Kupang sempat titip Ibu Christine Sayuna punya paspor. Ibu Ince Sayuna. Jadi saya bawa paspornya Ibu Ince Sayuna sampai di Medan sini. Saya ditelepon sama ibu kalau memang kamu belum keluar sampai di ruangan keluar situ, kamu tunggu saja dulu, nanti saya ketemu kamu supaya saya ambil itu paspor. Saya bilang ya sudah ibu, tolong dipercepat. Setelah itu saya ketemu duluan sama Pak Hendy itu. Setelah saya dijemput, saya dibawa keliling cari majikan. Dicari majikan sepanjang jalan, telepon majikan, tidak ada yang terima, dan sempat ada satu majikan yang minta bicara sama saya. Itu saya bicara dengan majikan itu, dia bilang bisa dikerjakan tetapi HP harus disita, dan kalau gaji misalnya kontrak 2 tahun
gaji itu setelah 2 tahun kontrak selesai baru bisa ambil. Setelah itu dicari-cari tidak dapat majikan lagi. Terus sebelum kami ke rumah Pak Hendi, yang terakhir majikan itu telepon, setelah kembalikan HP ke Pak Hendi, mereka bicara pakai bahasa Cina, dan bahasa yang saya dengar terakhir itu katanya harga tidak pas, harga tidak sesuai. Jadi saya mulai kepikiran di situ. Pak Hendi bilang untuk sementara belum ada majikan, jadi kita ke rumah dulu, di sana ada istri saya. Jadi saya bilang ya sudah, kalau memang ada istri bapak saya ikut. Setelah sampai sana saya masih di dalam mobil dan dimatikan semua lampu mobil. Habis itu Pak Hendi turun, kasih mati lampu teras depan, baru saya turun dari mobil masuk dalam rumah. Dalam rumah itu kosong, tidak ada sama sekali. Yang ada itu di ruangan itu ada hanya isi dos-dos besar di situ. Tidak ada orang, tidak ada pembantu atau istri, tidak ada. Setelah saya masuk di situ, masuk dalam rumah Pak Hendi, tidak lama kemudian kan sampai situ sudah jam 7. Jadi Pak Hendi jam 7 malam Pak Hendi dia keluar. Tetapi sebelum dia keluar, dia beritahu memang nanti saya pulang kembali, HP-mu disita karena besok kamu dikerjakan di majikan orang Singapura. Sepanjang dia jalan, saya mulai kotak-katik HP, cari mau minta tolong ya. Saya dalam hati saya bilang, ini mau minta tolong di siapa? Saya orang baru, tidak kenal siapa-siapa. Sudah saya cari di Facebook, di WA. Akhirnya saya ketemu satu nama di Facebook, itu namanya Kak Fadli. Kak Fadli itu orang sini, orang Medan. Beliau itu saya sempat inbox, saya bilang, abang, posisi abang di mana? Dia bilang, saya di Medan. Ya sudah, kebetulan saya juga di Medan abang, ini minta tolong, saya coba Sherlock alamat ini, siapa tahu mungkin kita berdekatan. Setelah saya Sherlock, dibilang sudah itu kakak, alamat itu berdekatan dengan saya punya keluarga di situ. Saya bilang, iya kak abang, iya ini bagaimana? Saya bilang, ya sudah, minta tolong dulu, ini saya sementara di sini semacam saya disekap, karena setelah dibawa saya ke dalam rumah sini, saya dikunci dari luar, dan rumah itu tidak ada jendela, pokoknya dikelilingi tembok dan pagar besi yang begitu tinggi. Setelah itu kakak Faldi itu dibilang, ya sudah kamu tenang saja dulu di situ. Saya coba ke Polsek Medan Tumbung. Habis itu dia Kak Fadli itu membawa polisi ke cari-cari alamat itu, lama, sekitar 3 atau 4 jam begitu. Ditelepon sama Pak Polisi, alamat ini di mana sebenarnya? Saya Sherlock terus sampai dapat. Saya pun di situ, di dalam rumah situ kan ada satu kardus besar yang isinya sampah. Saya paksa tarik supaya bisa panjat ke tembok yang tinggi itu. Dan saya sudah tarik, saya paksa sampai 3 kali baru bisa naik. Saya sudah naik, saya sempat pukul-pukul pagar itu. Saya sempat teriak, ibu, pak, minta tolong dulu kalau bisa keluarkan saya dari sini. Lalu tidak lama kemudian ibu tetangga itu sama suaminya keluar, dan ibu itu teriak, Nona, kenapa di situ? Kamu mau bunuh diri ya? Saya bilang, tidak bu, ini
minta tolong keluarkan saya dari sini, semacam saya ini disekap. Sudah, ibunya berdiri tunggu saya kasih tenang saya di dalam, lalu suaminya pergi keluar cari, minta tolong. Tapi sebelum itu suami ibu itu ketemu Pak Polisi di jalan raya. Jadi Pak itu panggil kembali, Pak Polisi datang. Pak Polisi sempat paksa-paksa mau buka pintu itu, tapi tidak bisa karena dikunci. Jadi Pak Polisi bertanya, yang bawa kamu ke sini siapa? Saya bilang Pak Hendy, tapi dia masih keluar, katanya masih ada urusan di luar. Sudah, Pak Polisi masih pikir-pikir dengan cara apa supaya dia bisa kembali dan buka pintu. Jadi setelah Pak Polisi datang, dengan cara apa supaya bos itu dia kembali supaya buka pintu. Jalan satu-satunya harus telepon ke bos itu, bilang saja ada kebakaran atau ada asap di dalam rumah supaya cepat-cepat kembali. Sudah saya telepon, saya bilang, bos ini tolong kembali dulu, dalam rumah ada asap-asap ini. Setelah itu bos itu dia minta video call supaya lihat kejadian itu, tetapi karena saya cepat kasih mati HP-nya, akhirnya mungkin dia dari sana juga panik, jadi dia cepat kembali. Pas dia balik, pas mau buka pintu, sudah dikepung warga situ sama polisi. Jadi pas dia buka pintu begini, saya paksa dorong dia supaya saya lari keluar. Setelah itu saya sama Pak Hendy itu dibawa ke polsek. Setelah di polsek, saya diamankan di satu ruangan, dan yang diperiksa itu Pak Hendy. Lalu saya sempat menghubungi Ibu Ince Sayuna. Saya bilang, Ibu minta tolong, saya mau minta tolong Ibu. Ini saya yang tadi siang itu ternyata saya dibawa ke sini bukan untuk dikerjakan, tetapi disekap di satu rumah. Lalu Ibu Ince bilang, ya sudah Nona, tenang saja dulu karena saya ini DPR. Jadi nanti saya bantu kamu uruskan itu. Mungkin saja karena kata Ibu Ince Sayuna di sini kan banyak keluarga Flopamora, jadi mungkin saja saya disebarkan di grup-grup, jadi pas pagi sampai siang sampai malam itu saya dikunjungi keluarga Flopamora. Kemarin memang banyak sekali beredar berita di grup Flopamora di Medan bahwa ada anak kita dari NTT yang sedang dalam permasalahan. Maka saya langsung meminta supaya dia setelah dari polsek datang ke pastoran Beraya ini, dan kita langsung untuk tinggal bersama dia di sini supaya dia merasa lebih tenang di tempat ini. Dan setelah saya mendengar kisah dari dia ceritakan bahwa memang dari awal dia dijanjikan kerja di Medan ini untuk kerja sebagai penjaga selpon. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika tiba di Medan, Ibu Christine yang awalnya mengatakan bahwa akan jemput di Medan, ketika tiba di Medan ternyata orang lain yang menjemput. Dan ketika dia tanya, Ibu Christine ada di mana? Ada di Medan atau di mana? Ibu itu bilang, oh saya sedang di Jakarta. Jadi Pak Hendy yang menjemput. Jadi setelah di tempat ini, kami juga kembali kontak lanjut dengan Ibu Ince untuk proses supaya dia kembali ke NTT. Karena saya tanya bahwa bagaimana, apakah mau
lanjut kerja di tempat ini atau mau kembali, dan dia bilang bahwa dia memilih untuk kembali karena masih merasa agak trauma dengan peristiwa ini. Jadi saat ini tiketnya sudah ada, dan sore sekitar jam 7 dia akan berangkat dari Medan ke Jakarta, dan di Jakarta ditunggu oleh Pak Joseph, wakil gubernur kita. Dan tadi pagi beliau kontak saya, beliau mengatakan bahwa setelah jemput di bandara, kemungkinan hari Kamis baru mereka akan kembali ke Kupang bersama-sama. Sesuai janji begitu, sesuai perbincangan kami seperti itu. Dan setelah kembali sampai di Kupang, ya akan tetap dulu di Kupang supaya bisa juga memberikan kesaksian untuk diperhatikan oleh orang-orang muda di NTT, agar tidak lagi ke depan tergiur dengan janji-janji yang tawaran-tawaran kerja di media sosial. Pesan saya bahwa karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi penipuan dan juga hal-hal yang tidak baik, maka untuk mencari kerja haruslah melewati proses yang benar dan tepat, yaitu melalui proses tenaga kerja begitu ya. Karena kalau kita hanya terjaring mengikuti tawaran-tawaran yang ada di media sosial, bisa juga kita kehilangan arah seperti ini. Maka diharapkan supaya kita di NTT makin hari makin taat dengan aturan dan juga tertib untuk mengurus administrasi, sehingga ketika sudah kejadian seperti ini ada tempat jelas untuk kita mengadu.